Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indriani Retno Asi. Yuk teman-teman, kita belajar bareng lagi. Kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal SKB Kesehatan, yaitu khususnya Undang-Undang Kesehatan. Semangat belajar ya teman-teman. Sukses selalu untuk mencapai goals atau tujuan kita. Semangat. Yuk kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis merupakan pengertian dari kesehatan. Peraturan yang mengatur tentang kesehatan adalah A. Permenkes nomor 43 tahun 2019, B. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, C. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014, D. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, atau E. Permenkes nomor 20 tahun 2018. Dan jawabannya adalah D. Undang-Undang nomor 36 tahun 2019, yaitu peraturan yang mengatur tentang kesehatan. Dan jawaban untuk yang lain, Permenkes nomor 43 tahun 2019, yaitu mengatur tentang puskesmas. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 mengatur tentang BPJS. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 mengatur tentang tenaga kesehatan. Dan Permenkes nomor 20 tahun 2018 mengatur tentang perubahan penggolongan narkotika. Oke, lanjut ke soal kedua. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Peraturan yang mengatur tentang tenaga kesehatan adalah A. Permenkes nomor 12 tahun 2017, B. Permenkes nomor 43 tahun 2019, C. Permenkes nomor 39 tahun 2016, D. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, atau E. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Dan jawabannya adalah E. Peraturan yang mengatur tentang tenaga kesehatan yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Dan jawaban yang lain, Permenkes nomor 12 tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan imunisasi. Permenkes nomor 43 tahun 2019 mengatur tentang puskesmas. Permenkes nomor 39 tahun 2016 mengatur pedoman penyelenggaraan PIS/PK, dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional. Soal ketiga, pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Kesehatan pasal 26 ayat 2 dilakukan dengan kecuali A. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, B. Jumlah sarana pelayanan kesehatan, C. Jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada, atau D. Jenis pelayanan kesehatan. Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Soal keempat, berikut ini yang bukan sebagai dasar pertimbangan untuk penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu A. Luas wilayah, B. Kebutuhan kesehatan, C. Jumlah dan persebaran penduduk, D. Pola penyakit, atau E. Tinggi bangunan. Dan jawaban yang bukan adalah E. Tinggi bangunan. Sesuai dengan pasal 35 ayat 2, penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan yaitu luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan dana persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Lanjut soal kelima, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan pendekatan kecuali A. Promotif, B. Preventif, C. Kuratif, D. Alternatif, atau E. Rehabilitatif. Ya, jawaban yang kecuali adalah D. Alternatif.
Sesuai dengan pasal 47, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Lanjut soal ke-6, sesuai pasal 48 Undang-Undang Kesehatan, penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan apa saja? Dan pelayanan kesehatan melalui kegiatan yaitu pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, kesehatan mata, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif dan atau bedah mayat. Lanjut soal ke-7, pasien mempunyai hak perlindungan, hak menerima dan menolak tidak berlaku pada kecuali A. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, B. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, C. Keadaan tidak diizinkannya pasien oleh keluarganya, atau D. Gangguan mental berat. Dan jawabannya adalah kecuali keadaan tidak diizinkannya pasien oleh keluarganya. Sesuai dengan pasal 56 ayat 2, hak menerima atau menolak tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, atau gangguan mental berat. Lanjut soal ke-8, berikut ini yang bukan ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi berlaku dalam hal A. Perintah undang-undang, B. Perintah pengadilan, C. Izin yang bersangkutan, D. Kepentingan masyarakat, atau E. Kepentingan orang tersebut. Dan jawaban yang bukan adalah E. Kepentingan orang lain. Sesuai dengan pasal 57 ayat 2, ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal A. Perintah undang-undang, B. Perintah pengadilan, C. Izin yang bersangkutan, D. Kepentingan masyarakat, atau E. Kepentingan orang tersebut. Jadi jawaban yang bukan adalah untuk kepentingan orang lain. Lanjut soal ke-9, berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi berapa, dan jelaskan apa saja ya. Oke? Dan jawabannya adalah, berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi 2. Sesuai dengan pasal 59 ayat 1, berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Dan lanjut ke soal ke-10, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 diatur mengenai tindakan aborsi, yaitu pada pasal A. Pasal 70, B. Pasal 75, C. Pasal 35, D. Pasal 20, atau E. Pasal 125. Dan jawabannya adalah pasal 75. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 diatur mengenai tindakan aborsi pada pasal 75 ayat 1, yaitu setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pada pasal 75 ayat 2 terdapat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Yang pasal 3, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan
yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Pasal 4, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Tentang aborsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan dengan izin suami kecuali korban perkosaan dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Tetapi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dijelaskan bahwa pada pasal 31, tindakan aborsi akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dan pasal 77, pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab, serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yap, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 yang berhubungan dengan aborsi yaitu pada pasal 75, 76, dan pasal 77. Oke, demikianlah belajar bareng kita kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata atau salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mohon untuk koreksi, memberi kritik dan saran untuk saya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita dapat belajar di video belajar selanjutnya ya teman-teman. Sukses selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.